pasti ada pengalamannya. solusi untuk Ya, itu. tips and Ya triknya. kan unggah berbagai sertifikat, pengalaman Yang kan itu bisa direkognisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di RPL Talk. Hari ini bersama saya Faradinda Adestri. Di sini sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa dengan Saya Dian Eka Rahmawati dari Prodi Magister Ilmu Pemerintahan. ya, selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Farah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baik Sobat Muda, pada episode ketiga kali ini kita akan membahas topik yang sangat amat menarik ya. Tentunya ditemani dengan Ibu Dian. Boleh saya panggil Ibu Dian? Oke, boleh. Boleh. Sehari-hari memang dipanggil Bu Oh, Ibu Dian ya, Iya. panggilannya baik. Baik, kita akan mulai sebagai pembuka. Boleh Ibu menceritakan sedikit mengenai program studi S2 Ilmu Pemerintahan ini? Khususnya pada jalur RPL ya, Ibu. Oke, Boleh baik. dijelaskan? Oke, boleh. Jadi Magister Ilmu Pemerintahan itu saat ini memang sudah terakreditasi unggul ya, dan sudah sejak tahun lalu membuka program RPL ini, dan alhamdulillah ini sudah masuk angkatan kedua sih. Jadi sudah ada beberapa mahasiswa RPL, bahkan ini saya sedang membimbing mahasiswa RPL yang lagi tesis nih. Gitu. Jadi dia angkatan kedua, dan alhamdulillah selalu di setiap angkatan ini kemudian ada mahasiswa yang mendaftar di program RPL. Ya, baik. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, Ibu. Kalau boleh dijelaskan dengan santai aja, mungkin program RPL ini konsepnya untuk studi S2 Ilmu Pemerintahan itu seperti apa sih, Ibu? Oke, jadi yang membedakan sebetulnya antara program S2 yang reguler dengan S2 yang RPL, ini kan sebetulnya kalau RPL itu ada pengakuan ya atau rekognisi terhadap entah itu pendidikan formal, non formal, informal, ataupun pengalaman kerja dari mahasiswa. Nah, jadi di sini pengalaman dari yang sudah 2 angkatan MIP punya mahasiswa RPL, kebanyakan mereka ini adalah teman-teman yang sudah bekerja. Jadi baik ada yang mereka bekerja sebagai ASN, ada bahkan beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang dia dari anggota DPRD gitu ya. Jadi pengalaman kerja mereka selama ini itu nanti bisa direkognisi ke beberapa mata kuliah yang ada di Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi mungkin kalau bisa saya jelaskan secara singkat ya Mbak Farah ya. Jadi di MIP itu kita punya ada 10 mata kuliah plus 1 tesis. Nah, dari 10 mata kuliah plus 1 tesis ini ada 7 mata kuliah yang itu bisa direkognisi. Ada 4 mata kuliah wajib yang memang harus ditempuh. Nah, dari 7 mata kuliah yang direkognisi ini nanti mahasiswa bisa mengajukan pengalaman-pengalaman kerja mereka, pengalaman-pengalaman organisasi, sertifikasi mereka untuk nanti dikonversikan ke mata kuliah itu. Jadi makanya kalau RPL itu kelebihannya mereka akan menempuh waktu kuliahnya lebih singkat. Ya, jadi kalau harusnya kalau reguler itu kan ada 3 atau 4 semester ya baru selesai. Nah, insya Allah kalau program RPL ini mereka 2 semester sudah selesai karena ada rekognisi terhadap pengalaman mereka. Jadi lebih singkat ya, Ibu? Betul, lebih singkat. Ya. Baik, kalau kita bicara soal setelah lulus, kira-kira prospek kelulusan S2 dari Ilmu Pemerintahan ini seperti apa ya, Ibu? Untuk RPL sendiri ya. Oke, jadi kalau untuk RPL ini karena memang pengalaman selama ini kebanyakan mereka sudah bekerja, jadi tentu ini akan sangat mendukung karir mereka ke depan. Jadi terutama misalnya seperti ASN ya, kan kita tahu dalam di ASN itu ada jenjang karir. Nah, artinya dengan mereka pendidikannya meningkat,
ke S2 gitu ya, itu nanti peluang karir mereka pasti akan lebih baik dan bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya itu akan sangat prospektif untuk jenjang karir mereka ke depan. Oke, baik. Nah, yang menarik juga nih, untuk pengalaman kerja, kan bisa dikonversi, iya kan? Nah, Dikonversi ke mata kuliah. iya, Iya jadi betul. SKS ya. Iya betul. Itu mekanismenya seperti apa sih, Bu, dalam konteks ilmu pemerintahan? Oke, Ya. jadi gini, kalau ini mungkin kita bisa bicara mekanisme dalam arti administratifnya ya, dan mekanisme dalam arti substantif. Kalau mekanisme dalam arti administratif, ya berarti nanti mereka akan melalui tahap mendaftar. Nah, tentunya lewat admisi kan Oh ya. iya, Nanti benar. dari admisi nanti kemudian mahasiswa tersebut atau berkas-berkas RPL itu nanti akan disampaikan ke Magister Ilmu Pemerintahan untuk dilakukan review dan assessment. Sampai kemudian nanti diputuskan berapa SKS yang bisa dikonversi dari pengalaman kerja mereka gitu ya. Ini kan kalau secara mekanisme administrasi. Iya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya di dalam MIP-nya sendiri, ya nanti fokusnya pada proses review dan assessment pengalaman kerja. Jadi nanti teman-teman yang mau masuk gitu ya, itu kan pasti dia akan unggah berbagai sertifikat, pengalaman kerja ya, atau apapun yang menunjang ya untuk bisa dikonversikan. Kemudian nanti tim reviewer, tim penilai akan mempelajari, mengkonversikan berapa SKS atau berapa mata kuliah dari pengalaman kerja mereka itu yang bisa dikonversi, sehingga nanti hasilnya akan menentukan mereka tinggal ambil berapa SKS lagi gitu untuk Gitu. menyelesaikan S2 di MIP seperti itu. Kalau dari sisi biayanya sendiri, apakah jalur RPL ini efisien? Oke, kalau dari biaya tentunya ya, karena pertama waktunya lebih singkat kan ya. Kalau waktu lebih singkat berarti kan biayanya juga pasti kepotong ya. Kalau yang reguler itu kan harus menempuh 3 sampai 4 semester. Ini rata-rata ya, saya katakan rata-rata itu mereka menempuh 2 semester. Nah, artinya kan pasti ada selisih biaya yang cukup Iya, signifikan iya dari ya. yang harusnya 3 sampai 4 semester, ini rata-rata hanya 2 semester. Iya. Nah, mungkin kalau boleh sedikit saya spill lah ya biayanya. Boleh, Ibu. Uh, boleh ya. Boleh, Jadi boleh. di semester 1 itu kalau program RPL di MIP itu sekitar di angka 19. Ya, sekitar itu, karena tergantung juga kan dengan berapa mata kuliah yang dikonversikan kan. Nah, kemudian kalau di semester 2, jadi di saat itu kan ada sisa mata kuliah dan tesis yang harus mereka kerjakan, itu sekitar di angka 12. Oke, Nah, baik. jadi hanya 2 semester itu rata-rata. Rata-rata segitu Nah, ya, Ibu? iya, jadi pasti kalau di total dibandingkan dengan kalau menempuh jalur reguler, ya pasti selisihnya lumayan banyak Iya, ya. lumayan ya. Iya, Lumayan sekali ya, iya Ibu. betul. Baik. Untuk profil mahasiswa di Mm, program ini seperti apa sih, Bu? mm, Dari profesional mm, ASN mm, mungkin, atau politisi, aktivis mm. gitu, atau yang seperti apa ya, Bu? Oke, Lebih kalau secara umum ya. ya, secara umum itu kalau MIP sendiri itu lebih ke praktisi politik dan praktisi pemerintahan. Kalau di program reguler ada praktisi akademisi ya. Tetapi kalau di RPL ini memang kebanyakan fokus profilnya ke praktisi pemerintahan dan juga ke praktisi politik. Nah, ini sekedar informasi mungkin bagi teman-teman yang selama ini teman-teman mahasiswa bergabung di RPL ya, itu memang mayoritas dari ASN berbagai level nih teman-teman. Jadi ada yang dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan kemarin ada yang dari Kapanewon ya, berarti di ASN di Iya, kecamatan. baik. Kemudian terakhir juga kemarin ada yang bergabung dari DPRD. Oh, gitu. Iya, jadi memang kebanyakan pemerintahan dan politisi, Oh, dan gitu tidak ya. menutup kemungkinan juga sebetulnya dari para
aktivis mungkin ya dari LSM yang ingin bergabung atau siapapun, Boleh saya kira sekali ya. iya Boleh betul, sekali untuk iya. bergabung pada program RPL ini. Iya, sangat terbuka Iya. untuk itu kan nanti ada proses konversi yang tentunya akan dinilai kesesuaiannya dengan mata kuliah ya. Ya, Mm. baik. Karena banyak yang rata-rata mahasiswanya sedang bekerja ya, Ibu. Mm-mm. Ada nggak sih tantangan terbesar mereka Mm-mm. untuk memisahkan, membagi waktu dari pekerjaan dan kuliah ini? Oh, Mungkin ada ini oh, pasti ada pengalaman, solusi untuk ya, itu. tips and triknya ya, Ibu. Pasti ada solusi, tenang Ya. saja untuk itu. Jadi, kalau RPL itu kan memang sangat dimungkinkan untuk perkuliahan itu memakai sistem hybrid ya. Jadi, Gitu. akan dikombinasikan antara online dan offline. Nah, kebanyakan karena mereka sudah bekerja baik sebagai ASN ataupun ya sebagai profesional yang lain atau politisi. Nah, biasanya kalau untuk kuliah offline itu mostly diadakan di hari Sabtu. Jadi kan memang biasanya libur ya. Ya. Nah, kemudian kalau yang di hari lain itu biasanya kita kombinasikan juga dengan online. Jadi saya kira itu tidak jadi masalah sih kalau untuk perkuliahan, dan itu saya kira jadi salah satu peluang ya. Kami tidak melihatnya sebagai hambatan, sebetulnya justru ada peluang yang bisa dimanfaatkan karena kami memfasilitasi untuk perkuliahan itu bisa dilakukan secara hybrid, Iya, baik offline maupun online. online. Ya. Baik. Kalau dilihat dari jangka panjang, Mm-mm. program RPL ini lebih cocok dipandang sebagai sarana pengembangan karir atau mungkin alternatif untuk mempercepat mendapatkan gelar akademik. Kalau kami lebih melihat ini dari dua aspek ya. Yang pertama pasti berkaitan dengan pengembangan diri. Ya. Dalam arti kan pengembangan keilmuan, ya pengembangan wawasan, pengembangan skill itu dari aspek keilmuannya. Kemudian di aspek yang lain kami melihat dari sisi peluang mereka nanti untuk meningkatkan karirnya, jenjang karirnya karena dengan menempuh jalur RPL ini kan ada pengakuan terhadap pengalaman kerja mereka yang itu nanti bisa menjadi semacam konversi untuk mempercepat mereka uh, apa di jenjang Iya, karirnya. Jadi benar. ada potensi itu. Kalau kami lebih melihat dari dua aspek itu ya, dari Hmm, sisi internal untuk pengembangan ilmu mereka back to kampus itu ya. ya. Di sisi yang lain nanti insya Allah hasilnya bisa dipakai untuk prospek pengembangan karir mereka. Seperti itu Gitu. kalau kami lihat. Baik, untuk tugas akhirnya sendiri, ini ada perbedaan nggak sih, Bu, dari ininya program RPL? Oke, kalau perbedaan untuk tesis saya kira tidak ya. Jadi teman-teman yang dari RPL juga tetap menempuh tesis sebagaimana teman-teman yang reguler karena kan tesis ini menjadi semacam indikator ya tolak ukur untuk kelulusan mereka gitu ya. Nah, hanya saja ada potensi begini kalau kalau mahasiswa RPL karena mereka sudah bekerja ya. Ya. Jadi tesis ini kan mereka bisa menggunakan studi kasus di tempat mereka bekerja. Artinya selain mereka menyelesaikan tesis gitu ya, itu nanti juga bisa akan bermanfaat untuk instansi tempat mereka bekerja kan ya dari hasil penelitian itu bisa bisa dimanfaatkan. Jadi saya kira kelebihan dari aspek tesisnya untuk RPL di situ karena mereka udah bekerja, mereka bisa ambil studi kasus di tempat mereka Kerja bekerja. sendiri ya, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering muncul juga ya, Sobat Muda. Apakah perbedaan dari RPL atau jalur reguler itu sebenarnya terasa di bagian mana sih? Dan apakah ada perbedaan pada ijazahnya juga? Pertama menjawab ada perbedaan dari proses atau enggak. Kalau ada perbedaan dari proses, iya ya, karena kan Oh, yang jalur reguler itu kan
memang mereka biasanya melanjutkan dari S1 kemudian langsung ke S2 gitu Iya. ya. Sedangkan kalau dari RPL ini kan prosesnya mereka sudah bekerja, kemudian hasil kerja mereka, pengalaman mereka, skill mereka itu dikonversikan ke mata kuliah ya, sehingga memang dari sisi proses waktu tentu yang RPL lebih pendek dibandingkan yang reguler, Iya. ya kan? Kalau dari sisi waktu. Iya. Tapi kemudian kalau kita bicara dari sisi ijazah, ya sama saja. Nanti tetap ijazahnya sama, tetap terdaftar juga, Iya. ijazahnya sah ya, diakui gitu. Iya. Berarti tidak ada perbedaan pada ijazahnya juga ya, Bu? Tidak, Mungkin ada sama. cap RPL gitu, nggak ada Tidak ya, Ibu? ya, tetap tetap nanti ijazahnya akan diterima sama. Sama, Dan oke. karena kan program RPL ini memang program dari pemerintah ya, resmi dari pemerintah yang dimana perguruan tinggi diminta untuk menyelenggarakan, memfasilitasi, memberi peluang, memberi kesempatan pada teman-teman yang sudah bekerja untuk melanjutkan S2-nya dengan catatan ada pengakuan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi resmi dari pemerintah, Pemerintah, jangan baik. khawatir dengan Jangan ijazah. khawatir ya, jaga kualitas pembelajaran terutama analisis kebijakan dan riset itu bagaimana ya, Bu? Oke, kalau di prodi, jadi kalau kalau kampus sendiri kan ada apa lembaga penjaminan mutu ya. Nah, kemudian kalau di level prodi di Magister Ilmu Pemerintahan itu juga kan ada juga gugus kendali mutu dan juga kemudian ada juga tim kurikulum ya yang memastikan bahwa proses belajar antara mahasiswa RPL dengan mahasiswa reguler itu eh, sama untuk kualitasnya dan juga untuk capaiannya itu tetap tetap harus sama. Dari sisi kualitas nggak boleh ada perbedaan, nggak boleh ada penurunan yang RPL kemudian menurun dibandingkan yang reguler itu tidak boleh karena memang amanah dari regulasinya juga menyatakan ini tidak boleh ada penurunan mutu. Jadi memang ada semacam pengendalian mutu, semacam ada asesmen kurikulumnya untuk memastikan bahwa antara mahasiswa reguler dengan RPL itu nanti capaian lulusannya tetap sama sesuai dengan kalau dalam bahasa kurikulum kan ada CPL ya, capaian Iya, lulusan dan iya. seterusnya. Baik. Mungkin untuk penutup di sesi kita pagi ini, apa pesan Ibu untuk sobat muda yang tertarik melanjutkan S2 Ilmu Pemerintahan ini? Oke, bagi teman-teman, yuk bergabung dengan program RPL Magister Ilmu Pemerintahan. Terbuka untuk semua teman-teman, saya kira khususnya ya kalau boleh dibilang terutama nih teman-teman yang banyak berkecimpung di dunia pemerintahan, di dunia politik, yang kemarin gelarnya masih S1 sudah bekerja. Yuk kita tingkatkan, kita naikkan tingkat pendidikan kita, gelar kita ke S2 melalui program RPL di Magister Ilmu Pemerintahan. Baik, terima kasih ya Ibu atas Sama-sama. penjelasan dan insight yang sudah dibagikan untuk sobat muda semua di sini. Baik, sobat muda, mungkin obrolan kita hari ini bisa membantu sobat muda untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk jenjang selanjutnya. Mungkin sobat muda ada yang mencari informasi terkait program RPL ini, bisa kunjungi web di bawah ini atau Instagramnya admisi UMY. Saya Faradinda Adestri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.